Selamat pagi anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Mister berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran kita teknologi informasi dan komunikasi pada hari Rabu 17 Maret 2021. Nah anak-anak, kita masih mempelajari tentang program sederhana ya, ataupun disebut dengan program aksesoris. Minggu kemarin Mister sudah menjelaskan ada beberapa program-program sederhana yang disediakan oleh Windows Office di komputer kita. Apa saja itu? Yang pertama ada program kalkulator ya, ada program Notepad, ada program Paint, dan hari ini kita akan mempelajari program WordPad. Oke. Sebelum Mister menjelaskan, anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti pembelajaran ini, Mister berharap kalian sungguh-sungguh ya, serius mengikuti menyaksikan video pembelajaran ini supaya anak-anak bisa dapat mengerti, memahami dengan mudah. Nah, sebelum itu ya, anak-anak yang sudah mengikuti proses pembelajaran lewat video ini, kalian boleh absen ya di chat akun YouTube ini. Anak-anak tulis namanya dan kelasnya supaya Mister tahu siapa saja yang sudah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Ya, kalau anak-anak tidak ada namanya ya, maka anak-anak absen atau tidak mengikuti pembelajaran. Oke? Ya, sebelumnya tulis dulu nama dan kelas di chat ini. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Perhatikan ya, anak-anak, kita akan belajar hari ini ya, halaman 88. Ayo anak-anak buka buku cetak tik halaman 88. Kita mempelajari tentang program WordPad. Oke. Apa itu program WordPad? Nah, sekarang Mister menjelaskan dulu kepada anak-anak. WordPad adalah suatu program pengolah kata sederhana ya. Sangat sederhana, tidak serumit program Microsoft Word, tapi dia sederhana. Kenapa bisa sederhana ya? Menunya pun sederhana, tidak begitu banyak ya, tampilan icon pun tidak banyak, sangat simple, sederhana sekali. Nanti kita pelajari bersama, nanti Mister tampilkan tampilannya seperti apa. Oke, tampilan program WordPad mirip dengan Microsoft Word ya, sangat mirip sekali. Hanya saja WordPad ini sederhana, simple ya, tapi tampilannya sangat mirip dengan program Microsoft Word atau program pengolah kata. Perhatikan, dengan program WordPad kita bisa membuat berbagai kreasi teks ya. Kita bisa membuat teks miring, teks tebal ya. Kita juga membuat warna, kita juga membuat desain tulisan, tergantung sesuai dengan keinginan ya. Selanjutnya, pada program WordPad kita juga bisa mengetik surat ya, tugas sekolah, puisi atau catatan lainnya. Jadi di dalam program WordPad ini anak-anak bisa mengetik surat apa saja ya, catatan apa saja bisa. Entah itu tugas, puisi, cerita dan lain sebagainya. Bisa kita buat kreasi-kreasi atau kerjaan yang kita kerjakan. Hasil ketikannya pun bisa diedit. Nah ya, bisa kita edit, bisa kita ubah. Apa itu yang kita ubah? Bisa kita ubah ukurannya, jenis hurufnya ya, dan lain sebagainya. Dan kamu juga bisa mewarnai teks yang telah kamu ketik. Jadi teks yang sudah diketik melalui program WordPad ini bisa kita buat warna ya, entah warna merah, kuning, hijau dan lain sebagainya, sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan keperluan anak-anak yang ada di rumah. Hasil ketikannya juga dapat di-save atau disimpan di folder. Nah, bisa juga di-save ya, bisa disimpan di folder. Jika kamu memerlukannya,
kamu bisa buka kembali file tersebut. Nah, kenapa kita bisa save atau kita simpan file yang sudah kita buat? Tujuannya supaya nanti kalau kita perlu, maka kita bisa buka kembali file tersebut. Ya, jadi WordPad ini sangat sederhana, membantu anak-anak untuk mempelajari, untuk melakukan pengetikan, ya, pengetikan surat, ya, puisi, cerita, dan catatan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah membuka program WordPad. Langkah-langkahnya sangat simpel sekali, ya, sangat simpel sekali. Kita lihat yang pertama, kita klik start, klik WordPad, dan kita tunggu sampai muncul tampilannya. Nah, ini teori penjelasan yang Mister berikan kepada anak-anak, ya, supaya anak-anak bisa mengerti dulu tentang apa itu program WordPad, ya, yaitu program pengolah kata sederhana. Nah, oke, sekarang kita langsung saja masuk kepada prakteknya. Prakteknya kita akan lihat program yang sederhana ini. Oke, perhatikan ya anak-anak, kita akan buka. Oke, kita akan buka. Nah, sekarang ini layar tampilan Windows, ya, ataupun desktop laptop Mister. Nah, cara membukanya, perhatikan tadi langkah pertama adalah kita klik start. Di mana ada start itu? Dia ada di pojok kiri paling bawah ini. Oke. Sudah di sini. Lalu kita ketik di sini, ya, kita ketik apa program yang kita buka, yaitu WordPad. Nah, maka paling atas muncul tampilannya, logonya. Oke, sudah. Setelah itu kita klik dan kita tunggu sampai muncul, dan sudah muncul. Nah, inilah tampilan daripada program WordPad. Nah, coba perhatikan bukunya anak-anak. Bukunya, perhatikan buku halaman 88 dan halaman 89, ya. Coba perhatikan gambar yang ada di situ. Sama nggak dengan yang ada di layar? Ya, sama ya. Nah, sekarang kita memperhatikan. Nah, kita perhatikan satu persatu supaya kita bisa mengerti, ya, dengan mudah. Yang kelap-kelip ini, ya, ini yang disebut dengan kursornya, ya, kursor, ya. Oke. Ada beberapa menu yang ada di dokumen ini, ya. Ada menu file, oke, ini dia. Kemudian ada menu home, oke. Kemudian ada menu view, oke. Menu file ini, ya. Kemudian menu home ini, yang paling atas ini. Kemudian menu view, ini dia. Nah, menunya adalah ada 3, file, home, dan view. Sangat simple sekali, ya, tidak banyak. Kemudian kita akan melihat satu persatu, ya anak-anak. Sebelum kita memulai mengetik, ya, Mister menjelaskan dulu kepada anak-anak tentang menu ataupun ikon yang ada di dalam program ini, ya, supaya anak-anak nanti pada saat mengetik dengan menggunakan program WordPad ini, kalian sudah bisa tahu, ya, fungsi ikon ini apa, ya, fungsi ikon ini gunanya untuk apa. Oke, kita lihat satu persatu, ya. Di sini di menu file, dan di menu file ini ada beberapa ikon yang ada di sini, ya. Ada ikon new, ada ikon open, ada ikon save, ada ikon save as, ada ikon print, ada ikon text setup, ada icon send in email, about WordPad, dan exit. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9, ya. Kita ketik dulu di sini. Yang pertama, menu file, ya. Menu file tadi ada apa aja? Ya, kita di sini buat bagian A. Oke, bagian A tadi ada new. Oke, ada new.
Kemudian ada open, ya, 2 open. Kemudian 3 ada save tadi ya. Keempat ada save as. Oke. Kelima ada, kita lihat, print, ya, ada print. Keenam ada page setup, ya. Oke. Ketujuh ada send in email, ya. Send in email. Oke. Kedelapan ada about word, ya. Dan kesembilan ada exit. Oke. Nah, ini menu yang ada di dalam program file, ya. Program menu file ini ada new, ada open, kemudian save, save as, print, page setup, send in email, about WordPad, dan exit. Nah, sekarang kita lihat fungsinya atau kegunaannya masing-masing, ya. Oke, supaya anak-anak bisa mengerti ini. New ini berarti apa? Membuka dokumen baru, ya. Membuka dokumen baru. Oke. Sorry, ini bukan membuka, membuat dokumen baru. Nah, kalau open baru membuka dokumen baru. Oke. Kemudian ada save, menyimpan file yang sudah tersimpan sebelumnya. Oke, kemudian save as, menyimpan file yang baru dibuat. Oke. Kemudian ada print, mencetak file. Oke, page setup, mengatur, ya, kertas. Kemudian send in email, mengirim, ya, file atau surat. Oke. Kemudian about WordPad, ini tentang program pengolah kata sederhana. Kemudian kesembilan ada exit, yaitu keluar dari program. Nah, anak-anak, dari beberapa yang sudah kita ketik ini, ya, dari menu file ini, oke, dari menu file ini ada 9 icon yang ada di dalamnya, ya, ada 9. Ini anak-anak harus diperhatikan dan dipelajarin supaya pada saat nanti kita mengetik, kita akan melihat, memahami. Misalnya icon new, ya, icon new apa fungsinya? Membuat dokumen baru. Contohnya kita lihat, ya. Contohnya ini kan dokumen yang sudah kita buat. Oke. Ini dokumen yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita mau buka lagi, ya. Kita mau buat lagi dokumen yang seperti ini. Caranya kita klik menu file ini, lalu kita klik new. Nah, kita klik new. Oke. Kita save dulu ini, ya. Nah, maka muncul
Oke, muncul apa? Tampilan daripada jendela dokumen, ya. Oke, simple bukan? Simple sekali. Nah, misalnya ini tadi ya yang kita buat ini dia. Nah, oke. Nah, itu saja yang Mister jelaskan kepada anak-anak melalui program sederhana WordPad ini, ya, supaya anak-anak di rumah bisa berlatih ya. Kalau kalian punya komputer atau punya laptop di rumah, silahkan buka program WordPad dan anak-anak silahkan memetik ya. Kalau tidak ada laptop, tidak ada komputer, anak-anak melihat dan menyaksikan video sambil mengamati, memperhatikan ya. Oke, nah ini pelajaran yang Mister jelaskan kepada anak-anak dan Mister berharap anak-anak semua mengerti tentang program sederhana ini. Oke, nah kalau anak-anak punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaan lewat chat akun YouTube ini supaya Mister bisa menjawab kepada anak-anak semua. Oke. Nah, setelah ini ada catatan materi. Anak-anak ambil buku PS, ambil buku pulpen, silakan mencatat dengan rapi, dengan baik di buku PS Stick. Setelah selesai nanti anak-anak tidak perlu difoto, tidak perlu dikirim ke Mister ya, tapi tetap dipelajari, dibaca ulang di rumah sampai bisa, sampai mahir, sampai kalian memang benar-benar mengerti. Tapi bagi anak-anak yang belum absen, nah berarti Mister nanti lihat kalian belum mengikuti video pembelajaran. Oke, kalian belum mengikuti video pembelajaran. Tapi kalau sudah ada nama, sudah ada absen, dan Mister sudah percaya kalian sudah bisa sudah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Oke, itu saja yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di rumah, tetap berdoa supaya kita semua sehat-sehat. Sampai ketemu dalam proses pembelajaran kita minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.